Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran banyak mengisahkan tentang kisah nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdakwah pada suatu kaum. Di dalam Al-Quran juga ada yang menyebutkan nama-nama nabinya dan disebut juga nama kaumnya. Tapi ternyata ada salah satu ayat di Al-Quran yang hanya menyebutkan nama kaumnya saja, tapi tidak disebutkan siapa nama nabi yang diutusnya. Dan kaum itu adalah Ashabul Rash. Ada beberapa hadis yang bercerita tentang kisah penduduk Ras ini. Meskipun memang tidak ada riwayat hadis yang sahih, akan tetapi kisah ini ada di banyak riwayat-riwayat dari para sahabat Rasulullah SAW, dan juga ada beberapa kisahnya yang berasal dari peneliti sejarah Muslim. Dan untuk video ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Hanzalah dan kaum Ashabul Rash. Sahabat Tafakkur Fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Hanzalah ini hidup sezaman dengan Raja Zulkarnain dan Nabiullah Khidir alaihi salam. Artinya beliau ini hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Itu berarti 500 tahun sebelum Nabi Isa diutus. Nabi Hanzalah merupakan keturunan dari Yahuda, yang berarti beliau nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel. Silsilahnya adalah Hanzalah bin Safwan bin Al-Haris bin Al-Kahtan. Nabi Hanzalah ini diutus kepada suatu kaum yang bernama penduduk Rash, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Ashabul Rash. Ashabul Rash ini adalah orang-orang yang tersisa dari kaum Samudnya Nabi Saleh. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Samud ini dengan suara teriakan malaikat Jibril yang mengakibatkan seluruh penduduk kaum Samud ini mati. Ternyata ada beberapa orang dari kaum Samud ini yang selamat dari malapetaka itu. Kemudian sisa-sisa orang kaum Samud ini beranak pinak hingga membentuk peradaban baru yang dinamakan dengan Ashabul Rash. Ashab atau Ashabul yang berarti penduduk atau penghuni, dan Ras memiliki arti sumur lama. Ada juga yang mengartikan Ras sebagai telaga yang sudah kering airnya. Tentang kisah Nabi Hanzalah dan kaum Ras ini terbagi menjadi dua cerita besar. Yang pertama, kisah tentang Nabi Hanzalah dengan seekor burung raksasa, dan cerita yang kedua adalah tentang kisah Ashabul Ras yang menyembah pohon keramat. Yang pertama, kita akan mengisahkan tentang Nabi Hanzalah dan burung angka terlebih dahulu. Kisah ini diceritakan oleh Imam Abu Al-Hasan, atau yang lebih dikenal dengan julukan Imam Al-Kisai. Penduduk Ras ini tinggal di wilayah Hadramaut, Yaman. Di kota ini terdapat pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di kampung ini ada sebuah gunung yang bernama dengan Gunung Falaj. Gunung Falaj adalah rumah bagi sebahagian besar jenis burung-burung. Artinya di Gunung Falaj ini ada banyak sekali jenis burung yang membuat sarang mereka di sana. Dan ada satu jenis burung yang cukup menarik perhatian di sana. Burung ini bernama burung anqa. Kata anqa memiliki arti berleher panjang. Ciri-ciri burung ini adalah memiliki ukuran yang sangat besar. Tak ada yang tahu pasti berapa meter ukuran burung ini, tapi dikisahkan apabila burung ini terbang, sayap-sayapnya mampu menutupi matahari seperti awan. Jadi kalau burung ini sedang terbang di atas kita, situasi di sekitar menjadi gelap karena sayap besar dari burung ini mampu menutupi sinar matahari. Dan burung anqa ini punya leher yang panjang seperti leher unta. Dan uniknya lagi, burung ini juga punya 4 buah sayap, yang 2 sayap berukuran besar dan 2-nya lagi berukuran kecil. Burung anqa ini menjadi hewan mitologi dalam Islam dan masih misterius tentang keberadaannya. Burung anqa ini adalah hewan pemakan daging. Dia biasa memakan bangkai sapi, kambing, gajah, dan hewan-hewan besar lainnya. Cengkraman kakinya mampu mengangkat seekor gajah yang memiliki bobot sekitar 4 ton ke atas Gunung Falaj demi memberi makan anak-anaknya. Di puncak gunung itu, keberadaan burung ini tidaklah mengganggu penduduk dari Ashabul Ras karena dia hanya makan bangkai hewan saja.
Tapi entah apa yang terjadi, pada suatu hari tiba-tiba burung ini memangsa anak-anak kecil dari kaum ras ini. Jadi ketika itu mulailah penduduk kaum ras ini menjadi takut dengan burung ini. Mereka menjaga anak-anak untuk tidak bermain di luar rumah supaya tidak dimangsa burung ini. Akhirnya karena setiap hari penduduk ras ini dihantui ketakutan dari burung Anqa pemangsa anak-anak ini, kaum ini pun pergi menemui Nabi Hanzalah. Mereka berkata, "Wahai Nabiullah, setiap hari kami gelisah karena dihantui ketakutan dari seekor burung raksasa yang memangsa anak-anak kami." Nabi Hanzalah berkata, "Lalu kalian ingin aku menangkap burung itu?" Kemudian penduduk ras ini berkata, "Bisakah engkau berdoa kepada Allah untuk memusnahkan burung itu?" Mendengar permintaan dari kaumnya, Nabi Hanzalah pun mencoba menolongnya, tetapi dengan sebuah syarat. Nabi Hanzalah berkata, "Baiklah, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memusnahkan burung itu atas izinnya. Tetapi jika burung itu telah musnah, berjanjilah kalian kepadaku dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan sesembahan berhala-berhala kalian dan bertakwalah kepada Allah, wahai kalian, dan takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian kaum ras ini pun berjanji pada saat itu untuk meninggalkan berhala sesembahan mereka jika burung Anqa ini musnah. Nabi Hanzalah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Dan tak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengijabah doa utusannya ini. Tiba-tiba burung Anqa ini terbakar diikuti dengan seluruh anak-anaknya, hingga burung itu pun mati dan langsung punah saat itu juga. Kaum ras pun yang menyaksikan kejadian itu menjadi senang dan tidak lagi dihantui rasa takut akan burung raksasa tersebut. Dan sesuai dengan janjinya kepada Nabi Hanzalah, kaum ras saat itu mulai menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala sesembahan mereka. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita akan menceritakan bahagian keduanya. Kisah kedua yang akan diceritakan kali ini ada khilaf dari para ulama. Apakah kejadiannya setelah peristiwa burung Anqa ataukah sebelumnya? Tapi pada intinya kita akan menceritakan secara berurutan saja agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah mengambil ibrahnya dari kisah kali ini. Setelah kira-kira setahun atau 2 tahun, kaum ras ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala sesembahan mereka. Mereka pun mulai kembali lagi mencari berhala baru. Kaum ini akan menyembah patung-patung dan api atau matahari. Dan saat itu mereka punya berhala baru. Berhala mereka ini adalah sebuah pohon besar tua yang ada di perkampungan mereka. Pohon ini bernama pohon Sanaubar atau dalam bahasa lain Syahdira, yang memiliki arti raja pohon. Pohon ini sejenis dengan pohon pinus, yang di bawah pohon ini terdapat seperti mata air yang memancar, seolah-olah itu dihasilkan dari pohon ini. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon Sanaubar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Alasan kenapa mereka menyembah pohon ini adalah karena yang menanam pohon Sanaubar ini bukan orang sembarangan. Yang menanamnya adalah Yafits bin Nuh, yang merupakan salah satu dari 3 anak Nabi Nuh alaihi salam. Dikisahkan pohon Sanaubar ini ditanam Yafits ketika mereka turun dari kapal atau bahtera Nabi Nuh alaihi salam pasca banjir bandang yang membinasakan seluruh kehidupan. Selain itu, kaum ras juga memberikan larangan-larangan terkait pohon yang dikeramatkan ini. Dikarenakan ada aliran air seperti sungai kecil yang terlihat seperti bermuara dari pohon besar ini. Ketika itu diadakanlah larangan bahwasanya penduduk beserta hewan ternak dilarang minum atau mengambil air dari sungai itu. Jika ketahuan ada yang melakukannya, maka hukumannya harus dibunuh. Karena kaum ras ini meyakini bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat atau yang memiliki arti kehidupan ketuhanan, sehingga diberikan larangan kepada siapapun untuk tidak mengganggu dan mengambil manfaat dari pohon keramat itu.
Sebulan sekali, kaum Ras ini membuat semacam hari besar atau perayaan mereka. Jadi, pada hari itu mereka keluar menuju pohon ini dengan membawa hewan-hewan yang telah disembelih dan membakarnya di depan pohon sanobar itu. Kemudian, ketika asap bakaran itu sudah membumbung tinggi ke langit, mereka mulai bersujud kepada pohon itu. Lalu mereka menangis dan membuat permohonan-permohonan, hingga pohon ini pun mengeluarkan suara yang menjawab langsung doa-doa dari kaum ini. Padahal mereka sebenarnya tak sadar sedang dibohongi oleh syaitan, karena hakikatnya suara yang mereka dengar itu bukanlah berasal dari pohon besar ini, melainkan setanlah yang berbicara kepada mereka dari balik pohon sanobar ini. Pohon besar sanobar ini disembah oleh kaum Ras yang terbagi menjadi 12 desa. Desa itu bernama Oban, Ozan, Bahman, Isfan, Parwadin, Ordi, Basit, Hordat, Murdad, Tir, dan Syahrir. Nama-nama desa kaum Ras ini yang kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Nah, karena ke-12 desa ini sering berkumpul di bawah pohon besar sanobar itu, akhirnya mereka pun berinisiatif untuk menanam pohon sanobar dengan jenis yang sama di desa mereka masing-masing. Akhirnya masing-masing desa bisa menyembah pohon mereka masing-masing. Lalu Nabi Hanzalah yang melihat kaumnya telah murtad lagi, beliau pun pergi mendatangi mereka dan mengingatkan tentang janji mereka dan mendakwahi mereka semua untuk kembali menyembah Allah sebagai Tuhan pencipta segalanya. Tetapi ketika itu kaum Ras ini tidak mau mendengar peringatan dari Nabi mereka, dan bahkan mereka menganggap keberadaan Nabi Hanzalah di tengah-tengah mereka hanya bersifat mengganggu kekhusyukan mereka dalam menyembah pohon sanobar itu. Akhirnya, karena mengetahui kaumnya tak mau mendengar seruan yang disampaikan Nabi Hanzalah, pada suatu hari Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah untuk membuat layu pohon sanobar yang disembah oleh kaumnya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dengan cepat mengabulkan doa dari Nabi Hanzalah, hingga pada suatu hari perlahan-lahan semua pohon sanobar mulai layu daunnya, dan lambat laun seluruh pohon-pohon tersebut pun mati. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan, ketika mengetahui pohon berhala yang mereka sembah mati, orang-orang kaum Ras ini mulai menjadi marah. Mereka berkata, ini pasti ulah dari Hanzalah, dia pasti mendoakan supaya pohon ini mati. Lalu beberapa orang kaum mulai bermusyawarah. Mereka menyusun rencana pembunuhan kepada Nabi Hanzalah. Tetapi yang mereka inginkan adalah Nabi Hanzalah mati dengan cara perlahan. Artinya mereka ketika itu tidak ingin langsung membunuh Nabi Hanzalah. Mereka mau Nabi Hanzalah ini mati dalam keadaan tersiksa. Dikarenakan arti dari Ras adalah sumur lama, makanya di daerah tersebut ada banyak sumur-sumur yang telah kering. Mereka pun berniat memasukkan Nabi Hanzalah ke dalam sumur-sumur kering tersebut. Maka pada suatu hari ditangkaplah Nabi Hanzalah oleh orang-orang ini. Kemudian beliau diseret dan dimasukkan ke dalam salah satu sumur kering. Kemudian di atas sumur tersebut ditutup dengan sebuah batu besar dan hanya menyisakan sedikit lubang saja sebagai udara dan pencahayaan di siang harinya. Orang-orang dari kaum Ras berharap supaya Nabi Hanzalah ini mati kelaparan di bawah sana. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya di waktu yang tepat. Di sekian banyak penduduk Ras yang didakwahi Nabi Hanzalah, ternyata hanya ada satu orang saja yang menerima dakwahnya. Dia adalah seorang laki-laki yang berasal dari kalangan budak berkulit hitam. Ketika Nabi Hanzalah diseret dan dimasukkan ke dalam sumur, rupanya dari kejauhan budak hitam ini secara diam-diam menyaksikannya. Mengetahui bahwa nabinya dimasukkan ke dalam sumur, budak ini pun berinisiatif untuk memberi makan setiap hari, supaya nabinya itu tetap hidup di bawah tanah. Jadi karena budak hitam ini miskin dan tak punya uang untuk membeli makanan yang diberikan kepada Nabi Hanzalah, maka budak ini pun mencari kayu bakar di hutan dan dijualnya di pasar. Kemudian setelah dia mendapatkan uang, dia pun membelikan makanan lalu membawanya kepada Nabi Hanzalah di lubang itu. Hal ini terus ia lakukan sampai setiap hari agar nabinya ini tidak mati kelaparan. Sekian lama dia melakukan hal seperti itu
Hingga pada suatu hari ketika budak ini hendak mencari kayu bakar di hutan, ia pun merasa kelelahan dan dia ingin tidur sebentar. Maka budak ini berbaring dan mulailah ia tertidur. Di dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala membuat budak hitam ini tertidur selama 14 tahun lamanya. Ketika budak ini terbangun dari tidurnya, dia merasa ketika itu dia hanya tidur setengah hari saja. Kemudian dia meneruskan mencari kayu bakar. Maka kemudian dia ke pasar, dijuallah kayu bakar itu dan dibelikan makanan seperti biasanya. Makanan itu langsung dia antar ke dalam sumur Nabi Hanzalah. Ketika sudah mau sampai sumur, budak ini bingung karena ternyata sumur tempat Nabi Hanzalah dikurung tidak ada. Dan kondisi daerah sekitar situ semuanya sudah berubah. Nah, untuk kisah akhir dari Ashabul Ras ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, ketika si budak ini tertidur selama 14 tahun. Saat itu kaum ini sedang mengadakan ritual di pohon keramat itu. Lalu mereka pun tiba-tiba semuanya terdiam dan ramai-ramai melihat ke arah langit. Karena saat itu tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Saat itu pula keluar lahar panas dari dalam tanah. Kemudian di langit pun tiba-tiba ada banyak sekali bola-bola api yang menghantam seluruh orang-orang di kaum ini. Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan azab yang luar biasa ketika mereka mendustakan nabinya. Akhirnya kemudian tak ada lagi yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala binasakan, dan yang selamat adalah budak yang tertidur di hutan tadi, satu-satunya pengikut dari nabi ini. Dan dalam kisah yang kedua, ketika si budak ini tertidur dan ketika kaum ini akan ditimpa azab, maka kemudian kaum ini sadar bahwasanya nabi yang mereka masukkan ke dalam sumur itu benar. Lalu mereka buru-buru angkat nabi itu untuk kemudian beriman kepada nabi dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah Subhanahu wa taala pun tidak jadi ditimpakan kepada kaum ini hingga semuanya beriman pada saat itu. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, kisah Ashabul Ras ini tidak memiliki riwayat yang jelas. Makanya kenapa bisa ada dua versi yang berbeda? Dikarenakan kisah ini berasal dari para ahli sejarah yang berusaha menyatukan antara potongan kisah satu dengan kisah lainnya. Makanya dirangkumlah dan dijadikan sebuah kisah ataupun sebuah cerita. Jadi itulah sedikit kisah tentang Nabi Hanzalah dan Ashabul Ras. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dan keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.